Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Kecewaan seorang presiden terhadap kinerja daripada bawahannya menjadi pertaruhan yang luar biasa. Persoalan-persoalan yang dilakukan oleh beberapa kementerian, beberapa departemen yang masih saja menggunakan impor. Yang tentunya ini akan sangat menguras daripada APBN kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ketemu kembali kita di Opini. Saya Haji Norman Fauzi. 19. Paling tidak hari ini dan beberapa hari kebelakang kemarin, kita banyak dikejutkan dengan persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Hingga kepala negara kita, presiden kita, harus bicara yang sangat keras dan kritiknya sangat pedas. Langsung saja kita akan menyimak apa yang disampaikan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, ketika beliau ada di Bali dan menghadiri sebuah acara. Ini yang kita lihat. Beliau marah dan beliau sempat mengucapkan kalimat bodoh. Beliau juga menghentikan tepuk tangan karena beliau ingin sekali apa yang disampaikan oleh beliau ini diketahui oleh publik dan tentunya didengarkan dan disimak oleh para audiens kita. Dan acara di situ cukup luar biasa karena hadir BUMN dan segala tamu yang berkepentingan yang diundang di sana. Saudara sekalian, kenapa perlu kita angkat seperti ini? Karena kekecewaan seorang presiden terhadap kinerja daripada bawahannya menjadi pertaruhan yang luar biasa. Dan tentunya masyarakat yang akan menjadi korban. Korban apa? Korban sebuah kebijakan dari para pembantu presiden yang tidak sejalan dengan grand design yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Saudara-saudaraku, di opini kali ini, bahwa dengan sikap beliau yang cukup tegas, yang jarang sekali kita ketahui, ini menandakan bahwa beliau betul-betul ingin tegas. Tidak sekedar emosi, tetapi beliau ingin tegas. Dan beliau ingin segera ada perubahan, segera ada tindak lanjut, dan dari gaya bahasa yang beliau sampaikan, sampai keluar kalimat yang luar biasa, dan itu bagi para pelaksana atau bagi para pembantu yang bekerja, terutama di level di bawah kementerian. Inilah yang harus menjadi titik perhatian. Kita lihat di step yang kedua di dalam opini kita. Kembali masih diucapkan persoalan bodoh yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Akan tetapi makna apa sih yang
yang tersedia di sana karena beliau menitik beratkan kepada persoalan-persoalan yang dilakukan oleh beberapa kementerian, beberapa departemen yang masih saja menggunakan impor, memanfaatkan impor, mendatangkan impor lain sebagainya untuk keperluan belanja mereka. Yang tentunya ini akan sangat menguras daripada APBN kita. Dan pembelanjaannya itu tentunya diberikan kepada pihak luar yang tentunya Bapak Presiden kita juga sudah memberikan gambaran. Kalau itu dilakukan dan dibeli di dalam negeri, maka akan ada efek domino daripada sebuah ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi yang di bawah ini menjadi tumbuh. Saya pikir sangat beralasan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Ingat bahwa mulai tahun 2019, terutama di tahun 2020, tahun 2021, kita, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, mengalami sebuah persoalan yang sama dengan bangsa yang lain, negara yang lain, yaitu COVID-19. Dan itu membutuhkan perhatian, membutuhkan kerja keras. Yang paling luar biasa adalah tenaga kesehatan kita, sampai mereka harus menanggung nyawa. Itu artinya bahwa sekian persen daripada anggaran pendapatan belanja negara APBN kita itu terkuras habis untuk daripada penyehatan masyarakat, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan masyarakat Indonesia. Dan pada saat selanjutnya, Bapak Presiden kita tentunya berharap bahwa pasca COVID, pertumbuhan ekonomi, saatnya ekonomi itu menjadi titik perhatian. Di mana itu? Yaitu tumbuhnya ekonomi kerakyatan, tumbuhnya ekonomi yang di bawah, sehingga masyarakat makin bisa bertahan. Tentunya, gambaran yang ingin disampaikan Bapak Presiden kita adalah ingin adanya penguatan tumbuhnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat bisa itu ditingkatkan ketika banyak pekerjaan-pekerjaan atau banyak proyek-proyek, bahkan banyak belanja-belanja yang dilakukan oleh departemen, itu dilakukan di level yang paling bawah. Artinya langsung direct mereka dengan koperasi-koperasi misalnya, usaha mikro kecil, kemudian juga usaha mikro menengah, termasuk daripada petani-petani kita dan pengusaha-pengusaha. Saya yakin pikiran Pak Presiden cerdas, pemikiran Pak Jokowi luar biasa, dengan pembelanjaan yang dilakukan di dalam negeri sendiri, tentunya itu akan membawa dampak tumbuh kembangnya dari sebuah perekonomian kerakyatan, ekonomi kita. Artinya bahwa Bapak Presiden telah tegas mengatakan bahwa impor yang dilakukan oleh beberapa kementerian dan departemen itu dianggap sebuah kesalahan yang sangat fatal di saat situasi beliau ingin fokus pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Kita lihat yang ketiga. Artinya ini juga berdampak. Betapa tidak bahwa Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN kita itu juga diminta untuk melakukan evaluasi kepada BUMN yang suka melakukan impor. Tentunya banyak sekali BUMN yang ada di Indonesia yang tentunya pembelanjaan barangnya itu tentunya dilakukan di luar negeri, dilakukan dengan pihak luar negeri. Walaupun itu mereka menggunakan anggaran, akan tetapi ketika BUMN itu ada tentunya terkait dengan keuangan negara. Saudara-saudaraku sekalian di opini ini, kenapa kita hadirkan persoalan ini? Di opini ingin menghadirkan kembali dan ingin mengingatkan bahwa seorang kepala negara telah berani mengambil sikap tegas terhadap persoalan ini, intinya ingin satu, bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah oleh bangsa ini adalah tumbuhnya ekonomi, sehatnya ekonomi. Istilah kita yang paling bawah, rakyat butuh makan, rakyat butuh penghasilan, dan yang paling utama adalah masyarakat kita butuh kepastian daripada bagaimana proses jalannya pembelanjaan yang dilakukan oleh sebuah BUMN. Ini tentunya diharapkan juga bahwa Bapak Presiden juga pasti akan korelasinya
dengan APBD yang ada di berbagai provinsi, mulai ada 30 lebih daripada provinsi yang di Indonesia, ada ratusan kabupaten kota di Indonesia, tentunya diharapkan ini juga akan mengikuti sehingga menjadi sebuah sinergi piramida yang tentunya komando berada di tangan beliau. Yang jelas sekali lagi di awal tadi saya sudah jelas menyampaikan bahwa 48. saatnya iramanya, kesepakatan kita semuanya harus sama, yaitu menyelamatkan perekonomian ini, memberikan kebutuhan yang layak kepada masyarakat. Pasca kemarin kita persoalan minyak goreng dan lain sebagainya. Sebentar lagi menghadapi persoalan apa? Ini menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan yang tentunya harus dijawab dengan tegas seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Bagaimana kelanjutan daripada persoalan ini? Tentunya seperti yang dikatakan beliau, bahwa ada beberapa poin beliau ingin mengingatkan, termasuk pula kepada TNI Polri kita diharapkan untuk tidak menggunakan seragam-seragam dan sesuatu yang harus diimpor dari luar negeri. Tentunya produk-produk nasional, produk-produk unggulan nasional harus semakin diperhatikan dan perlu adanya top up atau ditumbuhkan kembali. Karena apa? Di situ akan menyerap tenaga kerja dan tentunya putra-putra bangsa ini butuh pekerjaan. Intinya bahwa di saat COVID kemarin, kita betul-betul lelah, korban jiwa, dan di saat-saat COVID ini, masyarakat tidak bisa kemana-mana. Dan saatnya sekarang adalah penyehatan ekonomi kita, dan masyarakat butuh makan. Masyarakat kita butuh penghasilan. Sehingga diharapkan BUMN maupun pemerintah kota, provinsi, pemerintah kota, kabupaten, bahkan pemerintah provinsi mencurahkan perhatiannya yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? UMKM kita harus diperhatikan, koperasi kita harus diperhatikan, pedagang-pedagang kecil kita harus diperhatikan, karena itu yang ada. Kita bayangkan ketika tumbuhnya perekonomian kita, tidak harus disegelintir orang, tetapi pertumbuhan itu harus merata, mulai dari Sabang sampai Merauke, sehingga warga masyarakat kita mampu menikmati kemakmuran yang betul-betul makmur. Kita lihat yang berikutnya. Ini yang menarik. Memang beberapa menteri kita punya pendidikan yang luar biasa. Menteri kita juga mempunyai latar belakang yang luar biasa. Akan tetapi, mungkin mereka lupa bahwa ketika mereka menciptakan marketplace, mereka menciptakan sebuah perdagangan yang semuanya bisa dilakukan secara online dan semua tidak harus ketemu antara pembeli dan penjual, akan tetapi sudah sangat bahaya sekali. Karena sejak tahun 2021, impor itu sudah mulai dilakukan. Artinya apa? Masyarakat pun sekarang bisa memesan barang. Nah, ini juga saya harapkan kepada masyarakat kita untuk mengurangi daripada konsumsi kita terhadap barang-barang impor. Kita perbanyak barang-barang yang dijual oleh saudara kita sendiri, tetangga kita sendiri, kerabat kita sendiri, sahabat kita sendiri, rekan kita sendiri, agar mereka juga punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kita bayangkan kalau keuangan negara yang di APBN itu kemudian didistribusikan ke bawah kepada UKM dan lain sebagainya, tentunya dari situ masyarakat akan mendapatkan penghasilan dan mereka bisa menghidupi keluarganya dengan baik. Tentunya sebuah marketplace itu adalah sebuah ruang yang di mana semua bisa memesan barang dan semua bisa melihat tanpa kita harus bisa melihat secara langsung. Ini adalah kelebihan sebuah era digital, ini adalah kelebihan era daripada media sosial. Sehingga harapan kita, mungkin kementerian itu menginginkan adanya sebuah persaingan yang sehat, menginginkan sebuah harga yang memang standar, menginginkan sebuah proses yang betul-betul clear and clean. Akan tetapi, sebuah kebijakan itu butuh kecerdasan, sikap, dan sebuah tindakan butuh kearifan dalam arti kita, yaitu kearifan lokal. Kemudian, setelah yang disampaikan oleh Ketua DPD kita,
tentang temuan mulai tahun 2021 tentang impor, bagaimana? Yang terakhir ini ingin kita tampilkan. Diharapkan bahwa tidak saja pemanfaatan hasil-hasil riset daripada anak-anak bangsa kita. Temuan-temuan ini tentunya tidak harus dilakukan dengan pembelian barang-barang luar negeri. Seringkali kita sampaikan, bahkan di opini-opini sebelumnya, kita mengatakan terlalu banyak ide-ide hebat di negeri ini, tetapi sangat sedikit orang yang mampu mengkonsolidasikan ide-ide hebat itu untuk menjadi sebuah kemanfaatan dan kemakmuran. Saudara-saudaraku sekalian di opini ini, tentunya bahwa teruskah kita akan bermimpi dan teruskah kita terbangun atas mimpi itu? Paling tidak, kita harus berupaya untuk tetap komitmen konsisten. Dan dari penjelasan-penjelasan tadi, yang jelas bahwa seorang yang memimpin sebuah departemen harus diingatkan kembali untuk punya komitmen terhadap kebangsaan ini, komitmen kepada kerakyatan ini, komitmen kepada perhatian kepada tumbuh kembangnya perekonomian kerakyatan. Saudara-saudaraku sekalian, di opini ini, harapan kita ke depan adalah kita harus selalu makin terbaik. Kesimpulan yang kita bisa sampaikan ada beberapa, 5 tadi yang kita sampaikan. Yang pertama, emosinya dan ketegasan seorang Presiden Jokowi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, yang diketahui. Tentunya intelijen dalam persoalan ini melihat bagaimana alur persoalan perdagangan, alur keluar masuknya barang. Ini juga menjadi titik perhatian. Beliau tentunya punya dasar, beliau juga punya data, semuanya by data. Yang kedua, bahwa sekali lagi beliau ingin mengingatkan semua institusinya, baik itu TNI, Polri, dan yang lainnya, untuk kembali menjadi sebuah satu kesatuan pandang pendapat untuk membeli dari bangsa sendiri, untuk membantu bangsa sendiri, dan untuk membantu rakyat sendiri, karena kondisi kita yang masih belum kuat. 68. Saudara-saudaraku sekalian, di opini ini, di akhir daripada perjumpaan kita, saya ingin menyampaikan bahwa ayo kita bangun mimpi itu, karena mimpi itu milik kita dan ini bangsa kita. Jangan sampai mimpi itu dibangun orang lain, karena nanti kita akan menjadi pekerja daripada orang yang membangun mimpi kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.